amin orang tua. Alkitab itu mengajari itu luar biasa. Dari mana saya pakai? Lihat ayat ini. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Kita akan melihat ayat yang dahsyat ini, saudara. Dan Yahweh berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ayo kita keluarkan kata ini. Kata ini itu apa? Di dalam konsep ini, dalam perikop fas ayat ini. Coba jawab. Ini barulah permulaan usaha mereka. Apa itu? Ayo cepat jawab, jangan lama-lama. Apa? Karena Bobi masih mau nyanyi satu album. Ayo cepat. Ini barulah permulaan usaha mereka. Apa itu? Apa? Bahasa. Bangsa bukan. Karya apa? Iya, kerja apa? Apa? Gak usah ragu-ragu, cepat jawab. Hah? Kenapa kamu? Apa yuk? Ini itu apa? Cepat jawab. Menara Babel. Ini. Jadi saudara, Papa di surga itu kagum dan bangga lihat mereka. Kenapa mereka dibanggakan dan dikagumi? Saudara bayangkan pada zaman itu belum ada orang berpikir buat rumah permanen dari batu yang disusun, belum. Semua masih pakai tenda. Bayangkan sampai zaman Daud pun rumah Tuhan masih dari tenda. Baru zaman Salomo rumah Tuhan itu dari batu. Apalagi bertingkat. Bayangkan Tuhan yang di surga kagum. Hebat sekali. Ini barulah permulaan usaha mereka. Pujian yang luar biasa. Nah, yang penting adalah saudara, bagian terakhir dari kalimat itu dahsyat sekali. Apa? Mulai dari sekarang. Mulai dari Menara Babel, kira-kira itu hampir 5.000 tahun yang lalu. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saya tidak menemukan di ayat lain di seluruh Alkitab sehebat ayat ini. Papa memberi sebuah kekuatan yang unlimited, yang tidak ada batas sama sekali. Mulai dari sekarang, dari sejak menara itu didirikan, apapun yang direncanakan manusia dijamin pasti terlaksana, dan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saya kagum pada ayat ini. Bahkan saya berani berkata kepada semua orang di dunia ini, seandainya Alkitab itu, seandainya ini isinya hanya satu ayat ini saja, cukup buat saya. Betul tidak? Tak terbatas. Keluarkan kata rencana, planning, ide. Nah, ayo kita lihat ini. Dengarkan kalimat ini. Kalau begitu, orang menjadi kaya, orang menjadi hebat, orang menjadi pintar, orang menjadi sukses, berhasil, dan sejenisnya. Menurut ayat ini, itu dimulai dengan modal uang, modal pendidikan, atau hanya modal imajinasi untuk berkreasi. Coba jawab, yang mana? Hanya perlu imajinasi, ide yang ada di belakang kepala kita ini, otak kecil kita ini pusatnya. Dan yang lebih hebat lagi, orang berencana itu gratis, saudara. Cuma modal pempek saja, istilahnya ini karena seorang orang Palembang. Betul? Hanya modal itu saja. Berencana itu gratis, tidak perlu pakai apa-apa. Maaf ya,
Saya tunjukkan yang seradikal mungkin, tapi jangan tersinggung. Itu cara Roh Kudus mengajar saya berpikir tentang apa saja. Percaya nggak sambil berak bisa merencana? Cepat jawab. Ya sudah. Maka itu kalau kalian berak, anak-anak muda, jangan cuma duduk mikir kapan kaya, kapan kawin, kapan kaya, kapan kawin. Goblok itu. Nggak rencana apa-apa dalam hidup kalian. Duduk sekian menit itu buatlah rencana. Begitu keluar dari kamar itu langsung nulis. Apa hasil perenunganmu? Duduk di situ tadi. Katakan amin cepat. Ini luar biasa. Serius saudara. Pernah saudara sadar akan arti ayat ini? Sambil kau garuk-garuk mikir. Itu bisa kau rencana satu itu. Betul tidak? Dan itu luar biasa. Hebat sekali. Contoh Pastor Robert ini. Saya percaya belum ada gereja model seperti ini di Indonesia. Di tempat yang seperti ini. Gereja ada refleksi, ada bowling, ada biliar, ada apa lagi. Coba bayangkan. Kenapa bisa terjadi? Karena ada kreasi, ada ide. Tadi pagi, one way, nyanyi di hadapan sekian, kira-kira 700-an anak-anak SMP, SMA, Metodis. Nah, saya bicara kepada mereka. Seorang namanya Mark Zuckerberg, umur 19 tahun, dia menemukan Facebook. Dan dunia hampir semuanya percaya menggunakan apa yang dia temukan. Maka dalam sejarah, saudara, sejak manusia pertama ada itu Adam, sampai pada abad ini, sampai pada hari ini, maka Mark Zuckerberg menjadi orang muda pertama yang terkaya di dunia. Hebat sekali. Kalah yang lain. Orang muda pertama di dunia, karena umurnya belum 20-an waktu dia menemukan itu. Sekarang hebat sekali. 2 minggu lalu bersama istri saya, kami masih ada di Silicon Valley. Kami nginap di San Jose. Saya kagum tiap kali saya ke Silicon Valley itu, saya cuma ngeliatin aja. Itu sebuah gabungan berapa kota-kota kecil. Nah, di situ kalau kita jalan saja akan lihat gedung-gedung. Ada Google, ada Microsoft, ada Yahoo, ada Apple. Bayangkan itu pusatnya semua. Mau bicara tentang IT yang apa saja di Silicon Valley itu pusatnya. Maka itu kami senang kalau ke tempat itu melihat bagaimana hebatnya ayat ini digenapi. Apa saja yang direncanakan manusia pasti jadi. Nah, saya sengaja bawa pulang ke Indonesia kalender Silicon Valley. Yang satu lembar gede tapi ya jadi foto udara Silicon Valley dengan kota-kota kecil itu. Dan di kalender itu yang penting buat saya adalah ditunjukkan mana tempat Google, mana tempat Microsoft, mana Yahoo, mana Adobe. Saya ke kantornya Adobe. Keren sekali kantor itu. Luar biasa. Adobe yang Photoshop itu dan sejenisnya hebat sekali. Nah, kalender 2008 Facebook itu belum dimasukkan di situ karena belum ada. Kalender itu dibuat tahun 2007. 2007 itu Facebook belum ada, baru mulai. Itu kan tahun 2008. Saya sengaja bawa pulang. Saya tunjukkan karena kami punya satu kantor IT di Jakarta. Lihat betapa cepatnya Facebook itu. Kenapa bisa terjadi? Karena ada orang yang berpikir, ada orang yang punya rencana dalam hidup. Ada orang yang gak cuma melamun sambil ngupil, gigit-gigit kuku. Enggak, saudara. Ngerti kata itu? Bertobat kami suka ngupil setiap hari. Serius saya berkata, apa hasilnya? Berpikirlah sesuatu yang konkret dalam hidup ini supaya kita menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Awas yang belajar hobinya gigitin pensil, gigitin pulpen, ngapain? Ada bukan teman-temanmu yang belajar gigitin pensil, gigitin pulpen? Saya heran, ini ngapain anak-anak ini? Nulislah, jangan gigit-gigit barang itu. Saudara, yang saya